Sampai di bagian itu orang akhirnya akan berbicara bahwa ternyata bagaimana caranya bisa memiliki passive income ternyata dengan menjadi memiliki bisnis sendiri. Nah, itu udah mulai masuk ke salah konsep tuh. Dan hari ini kita akan bicara tentang seputar investasi, tentunya bersama dengan Mas Ryan Filbert yang sudah hadir dan bergabung ala Bumblebee hari ini di Zoom meeting kita. Oke, sore jelang malam Mas Ryan. Kita udah kayak sales baju ini kalau di ini menepati janji loh. Kemarin kan saya minta, boleh nggak besok kita ambil temanya Bumblebee Batik. Ternyata benar loh. Kalau laki-laki tepat janji memang begitu. Walaupun sudah lewat 1 minggu tetap ditepati. Seeing is believing, coba putar balik badannya saya. Suruh putar balik. Enggak. Di depannya tuh udah ada kok itu Bumblebee-nya ya. Udah kelihatan. Siap. Endorse ya? Endorse? Itu enggak. Oh, enggak. Tempat batiknya punya sendiri. Wah, jadi akhirnya bukan endorse, jualan. Enggak ada bohong. Oke, thank you Mas Ryan, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Ryan, kita bicara masalah meluruskan miskonsepsi passive income. Ini sebenarnya memang sebuah bahasan yang jarang tersentuh ya, karena banyak orang yang kalau bicara masalah passive income tuh udah senang gitu loh. Uang yang mengejar mereka, sekali setor, uangnya bekerja, muter, bahkan kita harus santai-santai. Bahkan satu menarik yang dikatakan oleh Joe Spector, passive income is danger and misleading term. Mas, boleh kita ambil urgensi dari bahasan kita hari ini, Mas? Iya, saya setuju ya dengan statement itu bahwa beredar di masyarakat ini mendengar kata-kata passive income ini kadang-kadang malah justru menjadi sesuatu yang negatif terdengarnya. Karena pertama pada beberapa bisnis ini menggunakan kata-kata passive income untuk suatu kegiatan marketing agar orang akhirnya mau menjadi bagian dari sales marketing produk dan jasa tersebut. Yang akhirnya membuat orang berpikir, oh menuju passive income bentuknya kayak begini ya. Lah terus kapan saya passive income-nya? Jadi merasa tidak puas dengan jalan yang passive income yang sedang ditawarkan di bagian itu. Nah, lalu yang kedua, banyak orang yang berpikir bahwa passive income ini adalah suatu kegiatan yang membuat orang itu, contoh seperti papa saya. Ini saya tidak bisa mencontohkan yang lain karena saya nggak izin. Tapi kalau untuk hal ini saya sudah izin ke orang tua saya. Ini adalah suatu kegiatan yang menarik, adalah suatu penilaian yang menarik dari papa saya bahwa ketika saya bilang saya kayaknya pengen pensiun. Pensiun bagi saya itu adalah suatu kegiatan ya akhirnya uang bisa cukup uang buat saya, uangnya bisa menghasilkan dan saya bisa mengerjakan satu hal bukan karena uangnya. Papa saya itu marah sama saya. Jangan begitu, nggak bisa. Harus kerja terus. Sampai kapan? Harus kerja terus. Loh iya sampai kapan? Saya bilang. Pokoknya cari uang terus. Kalau enggak nanti kalau orang sudah bilang seperti itu enggak sebentar lagi orang itu sudah tua, renta, sakit-sakitan dan mau mati. Jadi ada pemahaman sampai sejauh itu sehingga ya memang betul banyak hal yang misleading dan salah dalam mengkonsepkan apa yang dimaksud dengan passive income sendiri di masyarakat. Jadi kalau bisa dikatakan per definisi passive income is apa? Baik, passive income adalah uang bekerja untuk kita ataupun uang bekerja lebih keras daripada diri kita bekerja mencari uang. Ini kan berarti kan hubungannya tuh erat dengan sebuah masa yang dinantikan oleh banyak orang ya Mas Ryan ya? Iya, kalau ditanyakan kepada banyak orang sebenarnya, orang akan merasa bahwa enak juga ya kalau saya itu kerja pergi ya jadi Mas Daryl penyiar radio, saya menjadi konsultan dan lain sebagainya gitu ya. Ya enak juga ya kalau kita kerja bukan karena duitnya. Karena kita suka gitu ya. Satu hal kita memang mungkin saya yakin seperti Mas Daryl, seperti Ryan sendiri bekerja karena passionnya. Tapi satu dan lainnya sebenarnya karena ada alasan komersialnya. Namun bagaimana kalau yang paling enak itu kita tidak lagi berbicara karena komersialnya. Kenapa kamu bekerja? Oh saya mengisi waktu luang aja biar saya nggak pikun. Saya ngisi waktu luang aja biar saya bisa bersosialisasi. Toh pada akhirnya kalau orang itu tadinya kerja dengan sangat hektik gitu ya, orang kalau lagi nggak libur, pengen sekali untuk libur 1 minggu.
Tapi begitu dia libur 1 minggu, dia kepingin sekali segera pergi bekerja. Nah, kenapa? Karena ya? Betul, karena ada suatu rasa hektik yang kita sudah rasakan setiap hari. Sebenarnya kita mencari itu juga. Jadi konsep daripada passive income itu sebenarnya adalah bagaimana caranya agar uang bekerja lebih keras dibandingkan diri kita capek-capek untuk cari uang. Karena seperti di pepatah Cina yang mengatakan bahwa uang itu kakinya 4, orang itu kakinya 2. Lah, kalau kita itu kejar-kejar uang, kita nggak akan pernah bisa ngejar. Mana bisa orang kaki 2 ngejar kuda kaki 4? Nggak bisa. Tapi paling enak itu kita nunggangin kuda. Ya, bagaimana caranya kita bisa menunggangi yang kaki 4 ini daripada kita itu harus berpikir bagaimana cari uang. Akhirnya ya kita akan kehabisan tenaga, kehabisan waktu, kehabisan kesehatan pada akhirnya. Seperti itu. Ya. Oke, berarti ini kalau kita tarik satu garis lurus tentang persepsi dari passive income itu kan tergantung dari mindset orang menganggap hal itu ya Mas Ryan ya. Oke, ini menarik ya. Kalau kita kadang suka ngedengerin seminar motivasi gitu ya. Pada akhirnya selalu kembali kepada mindset. Kesuksesan juga datang dari mindset. Ternyata keuangan pun datang sebenarnya dari mindset loh. Oke. Jadi memang saya juga banyak sekali membenahi cara berpikir keuangan yang ada di dalam hidup saya. Dan bahkan teman saya sendiri yang sudah mengenal saya sejak SMP, sejak SMA ya, dia mengatakan bahwa saya itu hidupnya berubah. Dulunya adalah orang yang benar-benar spending power-nya besar dengan yang penting kalau saya tuh orang yang suka gadget gitu dari saya muda gitu ya. Dia bilang bahwa saya ini nggak pernah ketinggalan model. Hari ini si Ryan ini sampai nggak peduli gitu. Bukan artinya nggak peduli handphonenya jelek gitu ya, tapi artinya bagus, tapi artinya tepat guna. Ya bagus juga gitu. Ya, bagus artinya bukannya artinya mewah sekali, tapi tepat guna lah. Bukan artinya ngikutin bener-bener setiap seri berubah 0,01 itu saya punya. Jadi ada banyak hal yang berubah ketika saya mengenal mindset dasar keuangan itu sendiri. Oke. Ini berarti nanti spesifik kita bahas tentang mindset yang beredar di kalangan seperti termasuk saya juga mungkin Mas Ryan, mohon maaf ya. Karena kalau kita bicara masalah passive income, ya semua orang akan mengejar masalah itu, akan mengejar momentum itu. Di mana banyak orang mengatakan biarlah uang yang bekerja untuk kita santai-santai aja. Caranya? Gitu. Kita ya kan? Nggak, maksud aku biarlah uang yang bekerja untuk kita gitu kan. Karena definisi dari passive income seperti itu, uang yang muter terus masuk rekening kita, muter lagi segala macam. Nah, kita akan coba luruskan miskonsepsi tersebut ya. Nanti di sesi yang berikutnya. Gimana sih caranya? Kita akan bahas ini secara santai tanpa harus mendeskripsikan Anda yang sudah terpaku dengan nyamannya passive income. Sekali lagi tidak demikian ya, karena persepsi tentang miskonsepsi sendiri ini ternyata punya arti yang menuju ke arah kesalahpahaman, kekurang pengertian, dan juga kurang memahami makna atau arti itu based on KBBI ya Mas Ryan ya. Jadi kalau banyak orang yang salah persepsi tentang definisi passive income, ini akan kita luruskan hari ini. Mas Ryan, mungkin di awal ini boleh kita ambil dulu penyebabnya atau the big why-nya. Kenapa kok passive income ini punya satu arti yang begitu spesial bagi siapapun, termasuk orang-orang yang bekerja seperti saya gitu, yang berusaha untuk juga meraih passive income. Apa sih yang biasanya sepengetahuan Mas Ryan itu dicari dengan adanya passive income atau mengharapkan passive income ini agar apa Mas Ryan? Ya, jadi saya pribadi memikirkan mengenai passive income itu sebenarnya sudah sejak ketika saya mulai sekolah itu berpikir gitu ya, bahwa kenapa ya orang itu bekerja dengan begitu keras dan bertahun-tahun bekerja, pada akhirnya uangnya dibuang juga. Contohnya gitu ya, wah ada orang yang kerja tiba-tiba dia suka untuk traveling gitu ya. Ya, terus apakah ada yang bisa menggantikan kerja keras dia gitu. Oh, ternyata dalam satu level kita paham bahwa ya kalau punya bisnis enak tuh dibandingkan kalau kerja. Kalau orang kerja waktunya kan dibatasi sama bosnya. Kalau bisnis enak ya, dengan itu berarti waktu kita yang atur sendiri. Sampai di bagian itu orang akhirnya akan berbicara bahwa ternyata bagaimana caranya bisa memiliki passive income ternyata dengan menjadi memiliki bisnis sendiri. Nah, itu udah mulai masuk ke salah konsep tuh. Bahwa ketika Anda pergi membuat bisnis sendiri, Anda tiba-tiba malah di situ tidak bisa mendapatkan passive income pada awalnya.
Di situ malah kerja lebih keras. Kalau orang kerja dari jam 9 dari jam 8 sampai jam 5 sore, kalau seorang pebisnis baru mulai itu bisa kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam dan akhirnya malah mendapatkan uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang bekerja. Jadi akhirnya malah ada kekecewaan di sana. Loh, di mana passive income-nya? Kok saya nggak bisa passive income di sini ya? Lalu ada juga orang yang berpikir bahwa dengan melakukan yang namanya mengenal saham, pasar modal, itu seketika dia jadi orang yang bisa pasif income-nya dapat tanpa perlu bekerja. Karena logikanya enak ya, duduk depan komputer saja, ternyata dapat uang tinggal klik-klik doang, dan ternyata saya udah bisa dapat uang. Lah, tapi kalau kita pikir lagi, apakah segampang itu? Enggak juga. Saya ketika belajar pasar modal, mulai dari trading saham, waktu saya mulai dari 2004, sempat memang betul saya mendapatkan uang full dari saham tanpa saya repot-repot harus keluar dari mana-mana. Tapi ada pada satu sisi ketika krisis 2008 itu nggak bisa terjadi. Dan akhirnya saya juga mikir, loh, saya pernah sampai tipes. Kenapa? Karena begitu banyaknya PR saya untuk menganalisa pasar. Bukan hanya menganalisa pasar Indonesia, di mana Indonesia terpengaruh dengan bursa Asia terpengaruh dengan bursa Amerika juga melihat daripada penutupan bursa Eropa, yang mana artinya empat bursa ini akan bergilir terus 24 jam sehari, dan akhirnya jadi sakit sendiri. Lah, kalau kayak gini, di mana passive income-nya? Jadi akhirnya muncul lagi ketika sesuatu yang kata orang itu adalah bagian dari mendapatkan passive income, saya sudah jalani, nggak jadi passive income juga. Terutama yang saya paling rasa adalah bisnis. Saya merasa bahwa banyak sekali orang berpikir bahwa dengan dia memiliki bisnis sendiri, itu membuat dia tidak, artinya dia bisa memiliki passive income. Itu adalah suatu konsep yang salah sekali. Kenapa? Karena ketika yang namanya bisnis dan ketika bisnisnya berjalan tidak sedemikian bagusnya, malahan orang yang kita bayar itu pendapatannya bisa lebih tinggi daripada kita sebagai bosnya loh. Maksudnya gimana Mas Ren spesifiknya? Ya contoh gini deh, saya ternyata dagang bakso, saya punya karyawan satu, karyawannya saya gaji, let's say saya gaji 1 juta. Ternyata 1 bulan saya cuma dapat 1.500.000. Dimana kan saya mau genjot penjualan bagaimanapun kan tergantung daripada pelanggan bisa datang ke tempat saya. Nah, ternyata 1.500.000 saya dapat kembali 500. Saya 1 juta harus bayar karyawan saya. Coba dihitung, lebih gede karyawan saya dapat atau saya dapat? Terus bagaimana kalau saya harus hidup dari uang 500.000 itu? Lah, secara karyawan saya aja sudah merasa keberatan dapat dari 1 juta itu untuk hidup. Saya bagaimana caranya passive income? Udah saya kerja lebih keras, saya keluar modal, saya upaya lebih besar, resiko lebih tinggi. Akhirnya nggak dapat passive income juga. Nah, jadi banyak berlaku di sekitar masyarakat kita cara-cara pemikiran seperti ini yang dianggap adalah jalan passive income-nya. Oke, berarti kalau bicara masalah ada pemikiran yang salah, kesalahpahaman, kekurang mengertian, yang benarnya itu seperti apa ketika kita tetap mengukuhkan income kita dengan menggunakan predikat passive income? Cara yang benar seperti apa, Mas Ryan? Baik, jadi begini, ketika kita berbicara mengenai bisnis lah, katakanlah ya, bagaimana bisnisnya bisa passive income ya? Kalau bisnisnya passive income adalah ketika bisnisnya menjadi semakin baik, akhirnya bisa didelegasikan secara penuh, kita bisa menjadi murni sebagai pemegang saham saja, dan kita cuma tinggal datang ke rapat umum pemegang saham tahunan, atau ke rapat umum pemegang saham luar biasa, setiap bulannya atau setiap kuartalnya, para eksekutif yang kita pekerjakan sebagai direktur dan komisaris dan kepala penjualan itu menghadap kepada kita, cuma tinggal ngasih tahu, Pak, bulan ini kita penjualan naik sekian, maka profit kita sekian, dan laba yang dibagikan kepada pemegang saham adalah 50%. Ya udah, itu benar-benar passive income. Indikasinya itu? Iya, tapi kan itu proses yang sangat panjang ya. Nggak mungkin ada orang membuat sebuah usaha tiba-tiba suddenly jadi kayak begitu, kecuali Anda mungkin yang kemarin tiba-tiba mengomentari mengenai flexing dan duduk di jet kan, ya ente anaknya siapa? Kalau kita ya mungkin kan nggak bisa gitu ya. Gitu. Kapan-kapan kita boleh bahas tuh ya masalah itu ya. Saya kenal orangnya juga, jangan. Mancing-mancing aja dari ini. Maksudnya gitu kita, mancing air keruh. Jangan, nanti malah berat urusan itu. Oke, kalau misalnya ada satu cara yang bisa betul-betul mendefinisikan passive income itu dengan benar, ya satu di antaranya dengan investasi mungkin Mas Ryan ya.
Ya, sebenarnya berbisnis dan akhirnya menjadi pemegang saham perusahaan, membuat orang lain bekerja pada perusahaan itu sebenarnya bagian dari investasi loh. Oke, Jadi ya, sebenarnya apapun yang akan membuat kita menjadi passive income itu sebenarnya adalah mengubah cara berpikir aktif menjadi pasif. betul, Jadi betul. aktif yang pertama kali misal saya itu trading saham. Tapi setiap hari saya lakukan karena uang saya terbatas. Lalu Mm-mm, setelah itu karena ada keuntungan, saya belikan saham yang tidak saya jual-jual lagi. mm-mm, Lalu saham yang tidak saya jual-jual lagi ini ternyata menghasilkan pembagian dividen atau keuntungan. mm-mm. Dan akhirnya dari pembagian dividen keuntungannya itu, saya bisa hidup tanpa perlu saya bekerja. Nah, jadi prosesnya kan panjang ya. Betul, Nah, jadi betul. kalau dari bisnis tadi mulai dari kedai bakso, saya jadi cuci piring, saya jadi kasir, saya jadi koki, saya jadi terima pelanggan, saya terima kembalian, saya terima komplainan. Nah, itu kan mulai dari saya dan saya sendiri. Mulai Ya, dengan ada masih karyawan, ranahnya masih aktif ya. aktif. Lalu Ya, mundur ke bagian hanya menjadi manajer, mundur hanya ke bagian direktur, mundur dengan mengelola beberapa cabang, mundur ke cabangnya dikelola orang lain. Nah, di bagian ini mulai pasif. Jadi ada perjalanan yang tidak segampang dibicarakan untuk oke. mencapai sebuah kepasifan itu sendiri dalam pendapatan. Baik, baik, baik. Saya tertrigger dengan sedikit pembahasan nih Mas Ryan. Jadi Ya, ketika tetangga saya itu menghabiskan masa pensiunnya dan masuk masa pensiunnya, ketika perusahaan mereject untuk mendapatkan pensiun dini, akhirnya tibalah masa pensiun, dia kembali mengumpulkan pundi-pundi uang pensiunnya itu untuk membuat rumah-rumah kecil yang dikontrakan. ya, Saya sempat bilang sama ini, Pak Burhan, ini kenapa kok bikin ini, bukannya punya usaha lain? Ya ini passive income aja Mas Darin. Nah oke. ini saya coba untuk mengkorelasikan begini ya. Apakah ini juga berarti miskonsepsi tentang sebuah investasi yang memang berkutat di bidang properti, Ya, dibangun sedemikian rupa tanpa kita harus bekerja berlama-lama. Cukup satu kali invest saja, mempekerjakan orang, bangunannya sudah ada, dan tinggal tunggu orang yang mungkin menyewa, ya, mengontrak, apapun istilahnya. Itu kategori passive income di bidang properti nggak Mas Fen? Selain tadi yang ya. bicara masalah investasi saham tadi. Baik, oke. Kalau tadi dibicarakan sampai meng-hire orang untuk mengurus kos-kosannya Ah, dan dia hanya tinggal jadi papa kos ya, jadi kayak ya. ya, jadi iya itu enak. Artinya dia benar-benar hanya duduk terima terima uang gitu. Bagian collection-nya, bagian ngurusin kalau AC-nya ada yang mati, gentengnya ada yang bocor, kalau listriknya tiba-tiba tokennya beleduk satu, sikringnya jebol, know-how kayak begitu diserahkan kepada orang, itu benar passive income. Tapi Oke. kadang-kadang ada orang yang salah paham bahwa dengan dia menyewakan propertinya, itu langsung auto passive income. Sebenarnya jadi rada semi lah. Kok bisa rada semi, Ryan? Lah iya, contoh gini, Mas Daryl, saya punya kejadian di salah satu apartemen, saya belajar banyak dari tante yang satu ini. Dia itu setiap hari Senin, itu seluruh agen properti itu ngantri ke depan dia, dan nyetorin uang untuk sewa sewa mingguan. Jadi dia punya sekitar puluhan apartemen dalam beberapa tower. Itu Oke. dia terimain yang namanya uang sewa mingguannya dari agent properti. Oke. Ya, jadi dia sebagai collectionnya. Sebenarnya kalau dikatakan yang dilakukan ini passive income betul. Kenapa? Karena si agent properti inilah yang menyetorkan uang ke dia. Tapi apakah murni bahwa dia itu tidak melakukan apapun? Berarti benar-benar pasif? Enggak loh. Buktinya dia harus datang ke tempat tersebut, duduk di Ya. bawah, nelepon, "Woi, belum bayar loh, sini buruan datang, saya udah mau pulang." Tidak pasif-pasif banget, tapi itu adalah pasif yang sudah mendekati sekali dengan pasif ya, Oke. gitu. Oke. Dan tapi dia juga masih menerima komplainan mengenai kebocoran, keramiknya ngangkat, kan itu udah best practice sekali tuh di dalam urusan kos-kosan tuh masalah keramik ngangkat, bocor, water Ya. heaternya rusak, ya itu dia terima. Jadi dibilang pasif sekali sih tidak bisa pasif sekali. Kalau pasif sekali itu contohnya adalah Anda setorkan uang ke deposito, Anda tinggal tunggu 1 bulan uangnya dikirim, ditransfer. Berarti itu kan benar-benar pasif kan? Oke. Gitu. Jadi memang Sebentar, Mas ada Ryan ya. kadarnya nih. Nah ini transformernya kok ngebet banget ya. Iya dong, Bumblebee kan Nanti dong, begitu. nanti. Karena saya jadi penasaran gini Mas Ren, apakah sebetulnya ada the real passive income? Kalau misalnya ada, gimana sih cara untuk mencapainya dan mendapatkannya? Nanti sesi ketiga ya Mas Ren ya, kita masih bicara tentang hal yang sepertinya mungkin salah
dimengerti ya, walaupun mungkin mirip-mirip juga menuju ke sana tentang passive income, karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang tanpa melakukan aktivitas rutin seperti bekerja keseharian atau mungkin juga menjalankan bisnis, tetapi kok ada uang masuk gitu loh ke rekening kita. Nah, itu biasanya banyak orang mengidentikan hal tersebut dengan istilah passive income. Ada juga orang mengatakan di mana uang yang bekerja untuk kita, jadi kita tinggal santai. Ya, satu di antaranya mungkin tadi dengan kasus Pak Burhan, tetangga saya, yang dia tuh punya beberapa rumah yang disewakan atau dikontrakan atau dikos-koskan, sehingga income-nya tiap bulan itu datang. Nah, kita nggak tahu apakah itu bagian dari miskonsepsi tentang passive income. Makanya hari ini kita akan coba luruskan. Ada pertanyaan yang masuk, Mas Ren, kita coba ini dulu ya, bahas pertanyaan di WhatsApp ya. Iya. Ini sebentar dari Lydia Farel. Kalau Ibu Lydia Farel menanyakan begini, Mas Ryan, sorry saya mau nanya, untuk passive income itu apakah bisa disetting sedini mungkin, Mas? Dalam artian sekali saja kita menginvestasikan uang atau dalam bentuk bahan baku ya, tetapi ujung-ujungnya kita mendapatkan cuan atau profit. Oke. Iya. Tapi kalau mau berkomentar silakan. Iya, sebenarnya sedini mungkin betul ya. Artinya membangun passive income itu kan kita bayangkan gini, aktif income itu kan bisa dibangun juga. Misal kita ternyata mulai dari staff lalu berubah supervisor, manager, manager yang di atas manager berarti head of manager, lalu ada lagi yang namanya direktur, ada direktur utama gitu ya. Itu kan perlu waktu ya kita membangun karir itu ya. Nah, dari logika itu berarti ya passive income sebenarnya logikanya sama, harus juga dibangun, dan artinya sedini mungkin kita bisa memulai untuk merencanakan passive income kita itu mau datang dari mana, maka kita mengejarnya, kita mengarahkan uang kita, power kita, source kita akan menjadi terfokuskan gitu ya. Jadi misal contoh, saya ada sebuah hitungan sederhana. Yang namanya passive income itu pertama mau kita patahkan misalnya adalah biaya kehidupan setiap bulan gitu ya. Misalnya kita bilang kalau saya punya pengeluaran setiap bulan adalah 10 juta. Oke, kalau dengan 10 juta itu 1 tahun 120 juta. Ya berarti sekarang kita tinggal mikir ya, saya mesti investasi apa ya yang bisa menghasilkan uang 10 juta 1 tahun. Let's say kita bilang begini deh, wah saya ada lihat yang namanya langsung ekstrim aja ya, yang angkanya cukup besar sehingga nggak terlalu bikin shock. Kalau kita bilangnya deposito hari ini 3%, nanti kaget angka yang dikumpulkan. Misal kita bilang namanya peer-to-peer lending deh, ya. Oh Pak, risiko jangan gitu dulu, kita minggirin dulu itu, ya. Kalau seperti saya yang sebagai direktur utama dan punya peer-to-peer lending sendiri aman buat saya. Saya bisa pilih secara lebih baik ya. Tapi kan itu jadi nggak fair, semua orang nggak seperti itu. Itu unfair advantage namanya. Nah, sekarang jawab gini. Kalau ada peer-to-peer lending yang bisa menghasilkan 15% lah satu tahun ya. Dan artinya adalah dengan mengejar 10 juta per bulan, itu saya dengan caranya berinvestasi 800 juta per tahun, maka ya saya mendapatkan 10 juta per bulan. Dan pasif kan. Artinya cuma tinggal taruh uang 800-nya, nanti di sana setiap bulan pendanaannya berhasil, tidak ada gagal bayar, saya dapat 10 juta. Wah Pak, tapi kalau peer-to-peer lending kan susah Pak. Nanti ternyata bisa gagal bayar, macet loh Pak. Zaman COVID begini, ini sekarang sudah ada varian baru ya. Udah. Oke deh kalau gitu. Gimana kalau deposito misalnya? Deposito itu kalau deposito bank, let's say ada bank yang bisa memberikan 5% per tahun. Oh Pak, mana ada? Selalu nggak ada. Semua orang selalu akan menantang begitu ya. Kita anggap ada dulu lah. 5% per tahun. Ya kita hitung-hitung ya, kita perlu 2,4 miliar. 2,4 miliar. Nah, itu kan sejalan dengan yang tadi. Pak, apakah saya bisa untuk menyetorkan sekali saja? Ya menyetorkan sekali saja yang 2,4 miliar. Selama bunganya 5% ya, seumur-umur ya Anda akan dapat 10 juta per bulan. Ya. Berarti secara tidak langsung ini hanya dihitung terbalik. Cuma tinggal perkaranya kalau peer-to-peer tadi 800 juta, apakah Anda punya 800 juta ya sekarang? Wah, nggak ada Pak. Ya sudah, lumayan Anda jadi tahu masalahnya adalah nggak punya duitnya. Dengan kita tahu angka yang dikejar, kita jadi tiba-tiba memfokuskan tenaga, daya, dan upaya untuk mengejar angka 800 itu kan? Betul. Iya, seperti itu kira-kira Mas Daryl. Ini analoginya cerdas ya. Oh iya dong, kan saya belajar banyak dari Smart FM. Kan smart. Nanti kita singgung bukunya ya.
Ya belum masuk ke arah situ. Oke, ini WhatsApp lagi ya Mas Ryan ya. Ini dari Pak Sony di Jakarta. Selamat malam Mas Ryan. Apakah membuat karya di NFT bisa dianggap passive income? Silakan Mas Ryan, dibahas terlebih dahulu. Buku belum, bentar ya, abis ini ya. Siap. Berbicara mengenai non-fungible token ya, ini adalah sesuatu informasi baru ya kepada masyarakat dan masih berlangsung cukup akselerasinya ini cukup eksponensial ya, cepat sekali ya. Jadi kalau dianggap dengan NFT ini bisa menjadi passive income, sebenarnya NFT itu adalah part of identitas yang unik. Lah, jadi artinya ini sama seperti Anda memiliki sebuah lukisan yang bagus, katakanlah Mona Lisa gitu ya, dan ini benar-benar hanya satu-satunya. Bagaimana caranya Anda mendapatkan uang dari Mona Lisa ini? Ya jawabannya kalau Anda mau dapat terus-menerus, Anda mesti buat sebuah pameran. Pameran itu Anda mesti datang, Anda bisa menyaksikan gitu ya. Kalau enggak ya Mona Lisa-nya harus dijual ke orang lain gitu kan. Jadi NFT ini lebih banyak sebenarnya menjadi sebuah komoditi dan bagian dari koleksi. Dan cara untuk bisa mendapatkan keuntungan dari koleksi itu biasanya pada umumnya adalah dengan cara dijual kembali kepada pihak lain. Artinya mirip seperti orang membeli emas dan setelah itu harga emasnya naik dan dijual kepada orang lain. Artinya konsep ini adalah konsep capital gain. Nah, kalau konsep capital gain untuk bisa passive income itu jadi terbalik. Saya perlu mencari sebuah barang yang hari ini harganya 10.000 agar bisa harga ini ke depannya menjadi 800 juta. Setelah dijual 800 juta, saya masukkan ke peer-to-peer lending tadi yang menghasilkan 15%. Anda baru benar-benar true passive income. Jadi artinya di dalam konsep ini adalah Anda mencari lompatan harga agar uangnya menjadi besar dan banyak dengan cepat sehingga ada percepatan. Ya coba pikirkan kalau 800 juta satu hari nabung 1.000 perak, Anda mau dapat berapa 800 jutanya? Ya. Sekarang kalau Anda punya 10.000 dan ternyata ada uang 10.000 ini, ada barang yang bisa membuat barang ini harganya dari 10.000 menjadi 800 juta dan hanya dalam waktu 1 tahun, berarti kan Anda mendapatkan suatu percepatan dalam sudut pandang waktu kan? Ya, nah, betul. Jadi ya Anda beradanya di sana, tapi tidak serta-merta Anda bisa passive income secara langsung sebelum Anda jual barang itu dan Anda pergi ke instrumen fixed income tadi yang saya maksudkan. Oke. Jadi pembahasan tentang passive income ini ya tidak semudah hanya sekitar kita menginvestasikan dana, kemudian juga duduk manis, uang berputar, nggak begitu juga ya Mas Ryan. Ada proses yang perlu dilakukan dan that's not totally pure passive income. Iya, ada sebuah cara pemikiran, cara untuk mengejarnya, dan juga merencanakannya yang mana yang harus kita kejar agar kita bisa sampai. Kalau orang mau passive income dari saham, sama orang mau passive income dari deposito bank nasional, sama orang passive income dari deposito bank BPR, sama orang passive income dari punya franchise yang banyak, sama passive income dari orang yang punya kos-kosan yang banyak, itu cara mengejarnya beda semua. Beda. Oke, nanti kita bahas. Ini ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan franchise. Pak Surung Henry di Jakarta. Testimoni sih, saya sudah 8 tahun bangun sistem bisnis franchise Mas Ryan di salah satu industri asuransi. Lumayan hasilnya luar biasa. Nanti kita singgung sedikit ya tentang hal ini. Di sesi terakhir, sesaat lagi. Tetap bersama kami. Iya nih, lagi istirahat diajak ngobrol sama si Adi. Mas Ryan, saya mau langsung menyikapi tentang franchise ya, karena banyak orang yang ya bahkan beberapa inspirator yang sudah punya nama juga mereka mengidentikan franchise sebuah market atau mungkin juga apapun lah itu bisa menjadi sebuah bentuk passive income. Ini seperti yang dialami Pak Surung Henry. Saya sudah 8 tahun Mas bangun sistem bisnis franchise di salah satu industri asuransi. Lumayan hasilnya luar biasa. Top of mind nggak kira-kira kalau franchise ini untuk menjadi sebuah bentuk passive income? Ya, franchise itu adalah salah satu metode mempassive income kan, terutama bagi pemilik franchise-nya, karena dari sektor real ya. Kan ada real sektor, ada capital market ya. Ketika kita bicara mengenai capital market itu kan berarti saham, obligasi, lalu antara dua dunia ini adalah kripto, aset dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di real sektor ya salah satu caranya adalah dengan cara menjadikan itu menjadi franchise. Lalu salah satu cara lainnya adalah dengan cara bisnis ini bisa go public ya.
dengan go public, di maintain dengan manajemen yang proper, maka secara tidak langsung money works for you seperti itu. Jadi franchise itu mungkin lebih doable bagi sebagian bisnis, tapi di bagian bisnis yang lain mungkin dengan cara listed company dan menjadikan perusahaan ini memiliki good corporate governance yang baik, maka itu menjadi salah satu caranya juga seperti itu. Nggak salah seperti itu, betul Pak? Oke, baik. Satu lagi, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Wih, keren. Ini berarti materinya ngepas nih. Biasanya ini sepi. Ya. Karena materinya Ryan katanya mumet slim. Tadi Pak Sony bilang terima kasih penjelasannya Mas Ryan. Sama-sama. Kemudian ini satu lagi dari Firda. Kalau Firda bilang begini, saya setuju dengan investasi passive income di bidang properti, Mas. Walaupun pertama kali itu kayaknya kita ngelempar banyak uang ya, tapi setelah itu ya harap-harap cemas juga. Dan tidak lepas pula kerjasama kita dengan para agent untuk membantu kita mendapatkan passive income. Tapi dari tadi yang disampaikan oleh Mas Ryan, dengan adanya aktivitas-aktivitas untuk menggerakkan mesin passive income, apakah ini berarti total passive income atau tidak, Mas? Oke. Kalau bicara mengenai properti tadi sudah kita singgung ya, bahwa ya sebenarnya mau diambil angle-nya sangat pasif ya bisa ya, misalnya ya benar-benar semua dikelola, properti kita benar-benar dikelola sama agent properti. Ada loh yang benar-benar serah kunci itu ada. Artinya benar-benar tuh agent properti udah kerjakan semua, dipercaya dengan baik, agent properti itu terima komisinya dengan baik juga, menjalankan amanahnya, uangnya ditransfer ke kita. Ya itu totally pasif. Bahkan sampai perbaikan propertinya itu diserahkan kepada agent properti, itu benar-benar tahu beres. Itu benar-benar pasif. Tapi kalau sampai kita masih in charge, turun, mengelola properti itu, menerima keluhan bagi yang menyewakan kepada kita, wah itu berarti tidak totally pasif gitu. Jadi properti yes adalah suatu kendaraan investasi yang menarik dan mudah di logika bagi orang-orang yang tidak mengenal pasar modal. Kenapa? Karena barangnya ada, batu batanya ada, catnya ada, atapnya ada, lalu dipahami juga, bisa dicicil ke bank, ya. Lalu ada yang namanya sertifikatnya itu juga kuat, bisa dilus-lus di rumah gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu investasi yang memang secara konservatif, dua investasi dasar yang bisa kita pahami adalah property investment dan gold investment itu sendiri. Jadi mungkin kalau Mas gimana dengan properti? Yes betul, properti adalah suatu investasi yang menarik karena punya dua mata ya, matanya dua ya arahnya. Satu adalah ketika tidur harganya bisa naik, yang kedua adalah ketika tidur uangnya bisa datang. Artinya dia memainkan dua peran ini. Tapi ada sisi ketiga yang jeleknya adalah properti itu tidak gampang untuk dijual. Kalaupun dijual cepat, biasanya harganya ambruk. Jadi lebih banyak jodoh-jodohan. Berarti ada trade off-nya dalam sudut pandang likuiditas. Namun ada orang bilang, loh ya namanya kalau sudah punya bebek bertelur emas ya jangan dijual. Oh ya setuju juga gitu. Jadi ya semua tidak ada di dunia ini yang tidak ada jeleknya lah. Ada jelek, ada bagusnya. Oke, baik. Satu lagi nih dari Pak Anton di Jakarta. Oh ini Anton, di depan saya Pak Anton. Siap. Pak Anton menanyakan begini, Mas Ryan mohon maaf sebelumnya saya baru bergabung, tapi boleh nggak disebutkan passive income dari yang biasa, sedang sampai yang luar biasa itu apa saja Mas? Kalau di-grade-kan 1, 2, 3. Konsep saya berpikir mengenai passive income itu yang benar-benar pasif. Kalau yang benar-benar pasif itu yang kita tidak mengerjakan apa-apa ya, contohnya ya dari yang paling aman ya. Contohnya hari ini lagi ditawarkan sukuk retail negara. Oh ya, betul. Saving bond retail, lalu ada sukuk tabungan, obligasi retail. Nah itu benar-benar kan, benar-benar pasif dong. Bukan artinya waktu Anda membeli ori itu Anda harus absen siaga ke depan kantornya Ibu Sri Mulyani Kementerian Keuangan agar Anda dibayar imbalnya, kan nggak begitu. Artinya duduk diam di rumah Anda terima imbalnya. Berarti itu paling aman dan boleh dibilang yang memang real passive income, benar-benar pasif. Nah, selanjutnya orang tahu itu adalah deposito bank. Habis itu kalau turunannya sedikit namanya deposito bank perkreditan rakyat. Ini beda nih benchmark dasar suku bunganya. Lalu bisa juga properti bisa kalau disewa-sewakan ya. Jadi bapak kos dan ibu kos. Kenapa saya bapak kos terus ya? Bapak atau ibu kos.
Atau misalnya juga membeli saham dengan hanya menginginkan dividennya saja, jadi sahamnya tidak pernah dijual. Lalu bisa juga dari properti, dari peer-to-peer lending seperti tadi tuh kan ada nih yang menjadi lender, itu juga bisa. Ya, itu juga relatif saat ini masih cukup besar, 12-15%. Pak, ada resikonya? Ya always, semua ada resikonya. Yang namanya rumah, gempa, ambruk juga bisa. BCA segala macam, saham. Pak, gimana kalau ternyata lagi ini sekarang labanya lagi turun, dividennya dapatnya lebih sedikit. Kalau bunga bank gimana? Bunga bank kalau lagi turun, bunga banknya Anda dapatnya lebih sedikit. Always ada risk-nya gitu. Lalu misalnya Anda mau pasif dari bisnis yang automatic pilot ya, kayak tadi tuh Pak Zulham kalau nggak salah namanya ya, itu punya franchise yang sudah automatic running. Misalnya franchise tadi adalah bisnis franchise dari asuransi. Ada juga salah satu pembicara Smart FM itu yang punya laundry sampai ratusan laundry. Ya, itu kan berarti pemilik franchise utama, master franchise-nya itu pasti kan pasif ya dapat uangnya gitu ya. Ya, itu breakdown sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Oh, ini Mas David di Semarang. Mas Ryan, infoin dong passive income dengan aplikasi mata uang asing yang sederhana. Mendapatkan passive income dengan mata uang asing ini rada worry dijawab. Kalau bayangannya adalah dengan transaksi forex, itu tidak seperti itu membayangkan passive income-nya. Jadi itu adalah sebenarnya lebih banyak sebagai kendaraan alat trading ya. Misal hari ini euro lagi turun, ayo beli yuk. Nah, itu kan seperti kayak orang beli dolar kalau dolarnya lagi murah toh. Nah, itu kan berarti tidak bisa passive income. Itu mirip seperti kejadian yang tadi, barangnya mesti kita jual dulu baru kita mendapatkan keuntungannya. Nah, kalau misalnya beli mata uang asing disimpan lalu dijadikan deposito dolar, misal begitu, itu sih bisa, tapi ya kok kecil sekali ya nilainya. Ya mungkin mempertimbangkan depositonya kecil tapi mempertimbangkan pelemahan rupiah ya secara nggak langsung seperti kayak nyumpain Indonesia melemah gitu ya. Gitu kira-kira. Baik. Ini kita sudah tinggal 2 menit terakhir Mas Ryan. Jadi dari apa yang mungkin miskonsepsikan tentang passive income ini tidak semuanya salah ya. Ada beberapa mungkin yang benar juga, ada pula yang mungkin kurang tepat lah, bukan salah. Mungkin kita perlu dengar langsung dari Mas Filbert tentang bagaimana sih cara yang bisa dilakukan sama Smart Business agar tidak terjadi lagi miskonsepsi tentang passive income ini. Silakan Mas Ryan, sekaligus konklusi kita hari ini. Pokoknya prinsip dasarnya adalah bila kita bisa mendapatkan uang tanpa kita perlu mengerjakan sendiri secara aktif, maka itu sebenarnya bisa menjadi passive income. Kendaraan passive income setiap orang itu bisa berbeda sesuai dengan kesukaan dan kesenangannya dan budaya mereka. Misalnya seorang petani, dia bagaimana cara bisa menjadi passive income? Ya punyalah petak sawah yang banyak, lalu bagi hasil sama tetangganya. Ya dia kipas-kipas di rumah tetangganya yang masih nanam padi toh. Passive income juga, tapi apakah itu applicable bagi seluruh umat manusia? Ya tentu tidak. Kalau saya ada di Jakarta, saya seperti itu ya alamat biasanya sawahnya nggak jelas itu ujung-ujungnya gitu. Nah, jadi setiap orang itu punya yang berbeda. Saya sebagai orang yang suka menulis buku, saya ternyata dapat royalti dari buku. Dibilang kecil ya kecil lah, buat yang penulis besar ya kecil. Kalau lawannya adalah penulis Harry Potter, saya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi dibilang nggak ada ya ada juga gitu. Jadi pasti kita bisa melihat passive income dengan angle kita sendiri kok. Selama kita mikirin, banyak orang yang selalu bilang, itu mah bohong. Oh dia udah keblokir duluan tuh. Tapi satu lagi adalah passive income yang sepertinya passive income ternyata dia setengah pasif. Atau jangan-jangan tuh dia aktif. Ya kayak tadi tuh, punya bisnis, itu aktif sebenarnya bukan pasif. Belum sampai maksud pasif pada bisnismu gitu ceritanya. Baik, Mas Ryan, satu saya lupa, ada buku yang mensupport tentang passive income? Of course selalu ada. Passive Income Strategy, itu adalah buku ke-7 yang saya tulis. Jadi buku tersebut sudah ada sejak tahun 2015, dan ini selalu masih current sampai hari ini masih tepat ya, artinya masih cocok dengan kondisi hari ini dan itu sudah menjadi bestseller nasional juga. Silakan kalau Anda mau coba untuk baca dari buku Passive Income Strategy. Ini buku timeless ya. Oke, Mas Ryan, thank you ya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat tentang definisi dari passive income sejatinya seperti apa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar
dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.